mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru, sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Kali ini memasuki episode ke-14 dengan judul Iblis Gunung Dieng. Naskah karya Suarso Yusi Samsidar. Teknik dan montase Igne Elfriede. Musik oleh Franz Harius dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-10 ini menampilkan Idris Apandi sebagai Ki Gede Sarengsengan, Eli Panca sebagai Nyai Sungging, Amiruddin sebagai Mat Ketepil, Andreas sebagai Ki Gede Imamadi, dibantu oleh Benny dan Pegis. Pembawa cerita Nendi Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang tertawannya Ki Gede Sarengsengan oleh Nyai Sungging dan akan diserahkan ke markas kompeni untuk dijadikan sandera guna memancing Putri Cadar Biru. Dapatkah mereka mencapai maksudnya? Kalau kalian ingin menangkap Putri Cadar Biru dengan cara menawanku, itu sungguh tolong. Siapa bilang Ratu Iblis itu anakku? Paman bisa mungkir, bisa mengelak atau apa saja. Tetapi pada hari Paman menjalani hukuman pancung, iblis wanita itu pasti muncul. Apa susahnya menangkapnya pada saat itu? Nyai, sungguh aku tak pernah menduga bahwa seluruh kebaikanmu selama ini hanyalah palsu semata-mata. Jadi kau adalah kaki tangan kompeni. Apa salahnya mencari kesenangan hidup? Apakah kau mampu berbuat seperti mereka? Kau cuma keberatan membawa jubahmu yang marong itu saja. Hei, orang tua Bangka. Kenapa kau tidak bercermin dulu sebelum jatuh cinta kepada Nyai? Nyai, sungguh aku berterima kasih kepadamu. Aku berharap hukuman pancung itu segera dijatuhkan atas diriku. Terlalu banyak kesalahan dan kedosaanku. Tak ada hukuman lain yang tepat untuk orang sepertiku kecuali hukuman mati. Nah, Nyai dan kalian semua, jangan mimpi kalian berharap aku ketakutan karena akan mendapatkan hukuman semacam itu. Omong kosong. Orang sepertimu nanti juga akan berlutut dan mohon ampun. Minta dibebaskan. Dan itu takkan kau dapatkan, orang tua. Tak perlu banyak tingkah. Andai kata kamu orang bisa memutuskan rantai itu, masih ada aku. Senapan ini akan meletus. Kamu orang akan segera terkapar. Semuanya salahku sendiri. Sahabat Imamadi telah memberikan peringatan, tetapi aku tidak menghiraukannya. Sarengsengan. Orang tua macam apa kau ini? Bukannya mampu melindungi anak, istri, dan keluarga. Bahkan sebaliknya akan dijadikan umpan untuk menjerat anak Sisilia. Tidak, begitu tiba saatnya, aku akan dijadikan umpan. Aku akan membereskan diriku sendiri. Orang tua, kau melamun apa? Apakah kau menyesali nasib? Itu sudah terlambat. Tak ada gunanya, orang tua. Memang sudah tak ada gunanya. Sebab yang masih ada gunanya adalah anjing yang mau mengibas-ngibaskan ekornya di depan majikan yang namanya kompeni. Keparat. Kau memakiku, tua Bangka. Apa? Aku memakimu? Apakah kau anjing? Aku cincang kau. Kubunuh kau. Cukup. Sarungkan kembali golokmu, Bang. Jangan kena terpancing oleh akal bulusnya. Dia sengaja berkata begitu agar kau marah dan cepat-cepat membunuhnya. Tidak semudah itu kau mati, monyet tua. Monyet tua. Monyet.
Ki Gede Sarengsengan boleh lihai dan kosen, akan tetapi dalam keadaan dua kaki dan dua tangannya terikat rantai baja, dengan pengawalan serdadu-serdadu yang siap menembak, orang tua itu sendiri menyadari bahwa saat itu sama sekali tak ada peluangnya untuk meloloskan diri. Esoknya, pada batang-batang pohon, pada tembok-tembok tepi kota, tertempel lembaran-lembaran maklumat beserta gambar Ki Gede Sarengsengan yang segera akan menjalani hukuman pancung pada 2 pekan mendatang di sebuah rumah tua. Dalam segalanya, orang memang harus mengukur kemampuannya sendiri. Kalau hanya mengandalkan keberanian semata, sama halnya mau bunuh diri. Sudah tahu tawanan itu dikawal oleh serdadu-serdadu. Bahkan di antaranya juga terdapat Nyai Sungging dan Mat Kepandaian, dan kedua orang itu saja sudah di atas kepandaianmu. Masih bagus. Mereka tampaknya tidak berniat membunuhmu. Ketua, saya memang bersalah. Hanya saya memang sangat cemas memikirkan nasib tawanan itu yang katanya akan segera mendapatkan hukuman pancung. Bagaimana rencana ketua? Pada waktu ini, aku belum bisa menemukan suatu jalan. Tapi memang tawanan itu harus ditolong. Bagaimanapun juga orang tua, menurut hematku, adalah orang tua Putri Cadar Biru. Mengingat akan hutang jiwa kepada gadis itu, sewajarnya lah kalau kita berusaha menolong ayahnya. Tapi kemana temanmu? Mengapa begini lama? Apakah dia mendapat kesulitan? Kukira tidak, ketua. Kecuali ilmu kepandaiannya lumayan. Dia cerdik dan hati-hati. Tidak seperti saya. Itu dia datang. Ketua, wah, celaka ketua, celaka. Ada apa? Coba ceritakanlah. Tidak perlu tergagap-gagap seperti atur dulu napasmu dan berceritalah. Ada apa? Baik ketua. Ketua, saya melihat ada banyak wara-wara ditempelkan orang di mana-mana. Wara-wara? Tentang apa itu? Ya, tentang orang tua tawanan itu. Dia akan dihukum pancung 2 pekan mendatang. Terhadap orang yang dicurigai, company tak pernah bertindak tanggung-tanggung. Tapi mengapa jangka waktunya begitu panjang? Biasanya company menghukum mati tawanan tanpa melalui wara-wara. Untuk apa wara-wara? Mungkinkah dia memancing kemunculan seseorang? Ada apa ketua? Apakah wara-wara itu sangat penting? Tentang hukuman mati terhadap orang-orang yang dicurigai atau yang disebut oleh company sebagai berandal-berandal, itu adalah merupakan hal biasa. Sebab mereka ingin juga menakut-nakuti para orang gagah yang lain agar berpikir 3-4 kali untuk melawan company. Akan tetapi, dengan dipasangnya pengumuman seperti itu, berarti company ingin menangkap seorang yang lain. Kalau begitu, mungkin ketua pun termasuk seseorang yang diharapkan akan masuk ke dalam jaringnya, ketua. Tentang aku, company tidak terlalu memperhitungkan siapa yang mau ambil pusing terhadap pengemis. Tetapi ada orang lain. Nah, kalian cepat bertindak. Sebarkan warta ini sampai ke Gunung Putri dan Bukit Kacida. Baik, ketua. Mengapa harus sampai ke Bukit Kacida, ketua? Pada saat ini, Dimas Pendekar Grojogan Sewu kukira ada di sana. Baiklah, ketua. Kami berangkat. Iya, kami berangkat. Berhati-hatilah. Paman, kita sudah sampai di markas. Di depan pemeriksa, kalau Paman inginkan selamat, harap bicara terus terang saja. Siapa yang inginkan selamat? Pada waktu aku baru mencium bau harum dupa pemabuk, aku sudah tahu bahwa aku akan menemui nasib seperti ini. Sungging, aku mau tanya kau. Tanya apa, Paman? Rupanya kau jadi wanita piaraan orang dalam markas itu. Apa jeleknya, Paman? Masih jauh lebih baik daripada jadi istri orang tua busuk sepertimu, Paman. Pada zaman aku muda, yang biasa dipiara orang adalah kebo dan sapi. Tetapi sekarang aku mendapat tambahan pengetahuan baru. Tutup mulutmu, tua bangka. Kalau mau tertawa juga, nanti di depan serdadu pemeriksa. Aku mau dengar. Apakah kau masih bisa tertawa atau tidak? Memang bagianku adalah mati.
Tetapi jangan harap mereka akan mendapatkan keterangan apapun juga dariku. Kalian ini lebih baik mati waktu dilahirkan daripada membuat malu leluhurmu. Membuat malu leluhur apa? Memang mulutmu harus dihajar. Mendengar ejekan Ki Gede Sarengsengan yang terasa pedas di telinga itu, Mat Ketepil pun memukul Ki Gede Sarengsengan dengan bertubi-tubi. Tetapi sungguh di luar dugaan Mat Ketepil, Ki Gede Sarengsengan yang dipukuli itu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah tidak merasakan sakit apa-apa. Mat Ketepil, sudah. Apakah kau akan membuat rencana mentah semuanya? Tidak puas rasanya kalau belum menyobek mulut monyet tua itu. Jangan tolol. Pekerjaan itu sebentar lagi akan dilakukan oleh orang markas. Kita tidak usah capek-capek. Orang markas sendiri belum tentu berniat demikian kejam terhadapku. Mereka tidak mengenalku. Mereka hanya mendengarkan omongan kalian. Dan setelah mereka tidak mendapatkan suatu apa dari diriku, mereka pasti akan membebaskan aku. Dan pada saat itulah kalian harus mengenakan baju besi. Sebab kalau tidak, bisa saja aku mencabik badanmu. Tutup mulutmu monyet tua. Atau memang kau harus... Ketepil, apakah kau tidak pakai otakmu? Sudah aku jelaskan bahwa orang tua ini sengaja memancing kemarahanmu agar cepat-cepat dibunuh. Tapi apakah kau ingin menggantikan jadi tawanan? Lihatlah betapa pentingnya aku yang menjemput seseorang berpangkat kapiten. Apakah orang biasa akan diperlakukan secara begitu terhormat? Ketepil, kalau kau yang jadi tawanan, mungkin untuk menyeret tubuhmu hanya diperlukan seekor anjing. Kau, keparat kau. Keparat. Bang, kau gila. Hentikan. Stop! Kenapa tawanan harus dipukul? Tuan Kapitan, dia orang yang sebutkan itu sebagai berandal tua yang sangat berbahaya. Mendengar berita tentang kekalahan armada Mataram yang di laut maupun kemudian yang di darat, baik Amsa Gelang maupun Putri Cadar Biru segera meninggalkan Bukit Kacida menuju Jayakarta. Mereka tahu betapa nasib sisa-sisa laskar Mataram yang kalah perang itu. Mereka akan jadi buruan yang menyedihkan. Kakang, kita sudah 2 hari terus-menerus menempuh perjalanan. Kukira jika kita paksakan terus melanjutkan perjalanan, aku khawatir, Kakang, kuda-kuda kita tidak akan mampu bertahan. Maksud Putri, kita akan beristirahat dulu? Setidaknya memberi kesempatan kepada kuda-kuda kita untuk makan rumput segar. Ya, aku setuju. Tapi malam-malam begini, kita harus mencari tempat penginapan, Putri. Kakang, bukankah kita sudah terbiasa tidur di bawah langit? Lagi pula, kita juga bukan mau tidur. Hanya perlu sebentar mengasuh. Apabila telah hilang letih kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Putri, kau mendengar suara teriakan? Iya, aku mendengar, Kakak. Rasanya tidak terlalu jauh. Mari kita lihat. Hop. Setelah tiba di tempat kejadian, apakah yang terlihat oleh Amsa Gelang maupun Putri Cadar Biru? Kiranya terlihat seorang gadis umur 17 tahun tengah meratapi seorang lelaki baya yang tergeletak dengan tubuh penuh luka berdarah. Dek, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pembunuh jahanam, pembunuh terkutuk. Masih tega kau bertanya begitu? Kubunuh kau. Tunggu, Dek. Ketika
Putri Cadar Biru belum hilang dari kagetnya karena mendapatkan jawaban seperti itu dari si Nona, maka Nona itu telah memukuli Putri Cadar Biru sambil berteriak-teriak. Kenapa kau jadi memukuli aku begini? Tunggu dulu, ada apa ini? Tunggu apa? Kau yang telah memukuli ayahku. Kenapa pura-pura bertanya? Tahan, Nona. Tahan. Jelas ada salah paham. Sabar dulu, Nona. Kami ini berdua baru sekali ini bertemu denganmu. Kami sedang lewat dan kebetulan mendengar teriakanmu tadi. Maka kami datang untuk memberi pertolongan. Omong kosong. Kalian berdua adalah suruhan juragan bangsat itu kan? Kalau ayahku mati, aku minta ganti nyawa kalian. Budak. Ayah, bagaimana keadaanmu, Ayah? Jangan kau lawan mereka, budak. Mereka bukan tandinganmu. Ayah, mereka kini datang lagi. Mereka belum puas menyiksamu, Ayah. Biar aku akan mengadu jiwa dengannya. Sungguh kejam kalian. Bunuh saja aku, tapi jangan ganggu anakku si budak. Paman, siapa yang telah melukaimu? Aku tidak mengerti. Mengapa aku yang baru datang dituduh telah melukaimu? Budak, tunggu dulu. Nada suaranya bukan dia. Ya, bukan dia, budak. Siapakah Nona? Mengapa Nona dan Tuan berdandan sama persis dengan mereka? Dengan susah payah, lelaki tua yang terluka itu mencoba bangun dan dibantu oleh Putri Cadar Biru. Mereka juga nonanya memakai cadar berwarna biru. Sudah. Aku mengerti duduk persoalannya sekarang. Jadi jelas, ada orang yang sengaja memalsukan diriku. Dek, tolong kau siapkan air panas. Aku akan mencoba mengobati luka-luka ayahmu. Paman, sebenarnya ada kejadian apakah? Tolong Paman jelaskan. Barangkali kami berdua dapat membantu meluruskan urusanmu itu. Ya, pertama-tama maafkan dulu Nona dan Tuan atas kekurang ajaran anakku itu. Tidak mengapa, Paman. Anak putrimu itu memang tidak tahu. Kami tidak ambil hati. Kakak, luka Paman ini hanya luka luar yang biasa. Setelah dicuci air panas dan sedikit dibantu dengan urutan, kukira akan segera baikan, Kakak. Putri, kalau begitu, biarlah aku yang mengurutnya. Kalian berdua sungguh Anda baik. sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Entah bagaimana aku yang miskin ini bisa membalas budimu. Paman, kukira Paman tak usah memikirkan hal itu. Yang utama sekarang, Paman dapat kembali sehat. Urusan lain bisa diatur kemudian. Iya, benar Tuan dan Nona. Aku ini yang bernama Ki Temu Soro. Dan anakku ini, anak satu-satunya yang bernama Roro Budak. Ibunya anak itu, istriku. Kasihan anakku, sejak kecil ditinggalkan ibunya. Kemana istrimu, Paman? Sudah 10 tahun dia diambil oleh orang yang berdandan mirip kalian. Ini mereka datang. PK mau ambil budak anakku. Putri, jadi rupanya ada orang-orang yang sengaja memalsukan diri kita untuk tujuan-tujuan jahat. Den Ayu, air panas sudah kusiapkan. Jangan memanggilku Den Ayu. Panggil saja Putri. Sekarang, kau seka dulu seluruh luka itu dengan mempergunakan air hangat itu. Baik, Putri. Aduh, jangan keras-keras. Paman Temu Soro, lalu kemana penjahat-penjahat itu? Kukira mereka pasti akan datang lagi, Tuan. Tadi mereka datang dengan meminta untuk menyerahkan anakku budak. Tetapi aku mempertahankannya. Ya, biar sampai mati, aku akan mempertahankan anakku. Dugaanmu memang tidak salah, Paman. Orang-orang jahat seperti itu pasti tidak puas sebelum usahanya berhasil. Tetapi jika mereka datang,
Paman tidak perlu khawatir. Biar kami yang akan menghadapi mereka. Hitung-hitung, aku sendiri juga punya kepentingan dengan orang-orang yang sengaja memalsukan diri kami. Putri, apakah kau yang bernama Putri Cadar Biru, si Ratu? Benar, akulah Putri Cadar Biru, si Ratu Iblis Istana Lembah Cacat. Kenapa? Aku minta maaf atas kelancanganku tadi. Tidak mengapa, memang nasibku yang malang. Sudah, aku sendiri juga bukan orang baik-baik. Sekarang bahkan banyak orang yang sengaja memalsukan diriku untuk melakukan perbuatan jahat. Ya, jadi nama Putri Cadar Biru jadi semakin buruk kedengarannya. Tetapi, kau Putri tampaknya bukan orang jahat. Budak, kau ngomong apa? Kalau Putri orang jahat, apakah kita masih hidup sekarang ini? Ayo, beri hormat. Ucapkan rasa terima kasihmu itu. Putri dan Mas, terima kasih. Terima kasih, Putri. Sudahlah, lupakan itu. Paman Temusoro, makan obat pulung untuk luka luarmu itu. Mudah-mudahan tak lama lagi rasa sakitmu akan banyak berkurang. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih, Mas. Hingga lewat tengah malam, apa yang mereka tunggu belum juga muncul. Anusa Gelang dan Putri Cadar Biru mendapatkan suguhan malam di tempat itu. Suatu hal yang memang sangat dibutuhkan oleh mereka. Paman, itu mereka datang. Hadapi mereka. Aku dan kakak Anusa akan bersembunyi. Iya, Paman tidak usah khawatir. Baik Putri. Baik Mas, aku tidak takut. Silakan kalian berdua atur rencana. Aku akan menghadapi mereka. Bagus, ayo kakak. Hei, Temusara, kau sudah cukup kuberi waktu. Apakah kau sudah siap menyerahkan anakmu? Temusara, apakah kau sudah mati? Kalau tidak, mengapa tidak menyaut? Temusara, aku datang lagi. Dan kau tidak bisa tidak menyerahkan anakmu. Sebab kali ini aku datang bersama Ki Godobisu, pengawalku yang wataknya sangat ganas. Ki Temusoro tidak menjawab teriakan itu. Ia hanya diam membisu sambil memandang tajam ke arah orang yang menyapanya secara kasar. Ki Temusoro menarik nafas ketika wanita ini dan teman-temannya perlahan-lahan mendekati. Musoro, serahkan anakmu itu. Atau kau ingin aku bertindak secara kekerasan? Baik, aku tak akan hanya melukaimu, melainkan membunuhmu. Temusoro, apakah kau mau melawan? Orang yang bernama Putri Cadar Biru. Sungguh kebetulan. Datanglah kemari kau. Aku akan perkenalkan kau dengan orang yang mengenakan cadar biru seperti kau. Ayo, cepat, kemarilah. Apa? Kau menggertakku? Mana mungkin ada lagi wanita yang mengenakan cadar biru seperti aku? Banyak Putri Cadar Biru palsu. Rasanya seperti sudah gede kepalamu. Kemari kau. Aku harap kalian jangan menggangguku. Silakan kau pergi dan jangan datang lagi. Oh, apa andalanmu bersikap sombong seperti itu, Temusoro? Hari ini aku Putri Cadar Biru dan pengawal Ki Godobisu siap untuk mencabik-cabik badanmu jika kau tidak menyerahkan anakmu. Temusoro, mana anakmu? Anakku? Oh, dia pergi di bawah Putri Cadar Biru dan Mas Anusa Gelang. Kalian orang-orang palsu. Ayo, mau apa kalian? Hah? Orang palsu? Kau bilang aku palsu? Kau bilang pengawalku ini juga Ki Godobisu palsu? Kakang Godobisu, bagaimana orang ini harus dihukum? Kakang Godobisu mengatakan bahwa kau harus dibunuh, Ki Temusoro. Apa susahnya jadi orang gagu seperti itu? Aku juga bisa. Tapi apakah kalian tahu ciri apa yang dimiliki oleh Ki Godobisu dari Lembah Cacat itu? Orangmu itu memang tinggi besar dan gagu serta bersenjatakan penggada bola gigi. Tetapi dia tidak dicukur gundul. Aku ingatkan kalian, kalau membuat penyamaran harus yang sempurna supaya kalau bertemu dengan yang aslinya tidak cepat kecelek. Dari mana kau tahu?
Soal cukur gundul itu, memangnya rambut kepala tidak akan tumbuh? Hah? Sok pinter kamu. Bukannya aku itu sok pintar. Kepala Ki Godok Bisu itu bukan gundul karena dicukur, tetapi adalah gundul kelimis selamanya. Sudah, aku tidak perlu banyak bicara. Mana anakmu? Cepat serahkan, atau kuseret dia keluar dari kamar. Halo, kau tidak percaya bahwa anakku sudah dibawa pergi Putri Cadar Biru? Ayo kemari, silakan periksa di kamar di dalam sana. Memangnya kau bisa apa? Huh? Kalau aku menggeledah ke dalam, mau tahu kau? Dengan rasa penasaran, wanita itu pun melangkah, kemudian membuka pintu rumah itu. Tapi baru saja wanita itu melangkahkan kakinya di bibir pintu, tiba-tiba ia berteriak, kemudian disusul dengan robohnya tubuhnya ke tanah. Oh, Putri Cadar Biru. Sia, dadaku mual sekali. Jadi rupanya manusia-manusia hina semacam ini yang selalu mencemarkan namaku. Heh, kau lari kemana kau? Ke barat. Yang satu menyamar sebagai Putri Cadar Biru, dan yang seorang lagi menyamar sebagai Ki Godok Bisu. Sungguh bagus sekali. Heh, mau lari kemana kalian? Kakang, ayo kita lawan. Tanpa peduli siapa yang sedang dihadapinya, kedua orang ini terus saja menerjang. Beberapa kali, keduanya terkena hajaran Putri Cadar Biru. Namun keduanya masih saja mencoba untuk melawan. Kedua orang palsu itu harus berat. Tetapi Putri memang tidak suka membunuh. Dalam 10 jurus, kedua orang itu pasti sudah bisa ditaklukkan. Buka cabarmu. Kedua penyamar itu akhirnya terjengkang ke tanah. Namun begitu dari pancaran matanya, masih terlihat ada rasa dendam. Nah, kau Putri Cadar Biru palsu. Siapa kau sebenarnya? Mau bunuh saja. Kenapa pakai bertanya? Bunuh aku. Aku tidak takut. Bagus, kau minta mati. Kau akan segera mendapatkannya. Dan kau Ki Godok Bisu palsu. Aku ingin lihat, apakah lidahnya kutung atau tidak? Kalau tidak, segera akan kukutungi lidahmu agar sesuai dengan aslinya. Ampun, Nona. Bunuh saja aku. Tetapi jangan kutungi lidahku. Bunuh saja aku, Nona. Justru aku tidak membunuh kalian. Tapi urusan lidah itu penting. Sebab kalau tidak, penyamaranmu kurang menarik. Ampun, Nona. Jangan. Ampun. Kupinjam dulu pedangmu. Hei! Jangan kutungi lidahku. Jangan. Ampun, Nona. Ampun. Katakan siapa kau? Siapa kau? Dan kalian bekerja untuk siapa? Ingin tahu. Kalau kau berani membuka mulut. Habis aku harus bagaimana? Rupanya si wanita itu justru yang lebih penting. Lelaki itu tampaknya sangat takut kepadanya. Kalau begitu, sekaligus mengajar adat, akan kutotok jalan darah di pinggangnya, biar tertawa sampai gelenggar. Kau mengancam lelaki itu. Kalau dia tidak boleh buka mulut, sekarang kau yang harus buka mulut. Hanya dengan beberapa kali totok saja, tiba-tiba wanita ini tertawa terpingkal-pingkal. Rupanya Putri Cadar Biru telah menotok beberapa urat sarafnya. Dengan lemah, kadang tertawa, kadang menjerit kesakitan. Wanita itu tak bisa berbuat apa-apa lagi. Kau binatang. Kau akan tertawa sampai mati. Sudah. Hentikan. Ampun. Aku menyerah. Bagus. Sekarang katakan, siapa kalian dan bekerja untuk siapa? Cepat. Kau sungguh iblis. Aku Rini. Dan adik seperguruanku itu adalah
Kalisan, aku berdua dan adik seperguruanku diperintah oleh guru Nyai Sungging. Tinggal di mana Nyai Sungging? Dia tinggal di Pulau Macan. Bekerja untuk siapa dia? Guru. Kau boleh tidak bicara, atau kau ingin mendustai aku juga boleh. Tetapi ingat, aku bisa membuatmu mati menyesal. Putri Cadar Biru, apakah kalau aku bicara terus terang, aku akan dibebaskan? Lihat keadaan. Kalau memang ternyata kau benar-benar bertobat, tentu aku akan membebaskan kalian. Tetapi jika kalian ternyata hanya takut karena ada aku, dan di kemudian hari menyusahkan orang-orang pedesaan, aku tetap akan menghukummu. Baiklah, aku akan bersumpah. Aku, Rini, benar-benar bertobat dan tidak akan mengganggu orang. Apabila ternyata sumpahku ini palsu, biarlah aku mati di sambar petir. Kau Kalisan, bagaimana? Kakak seperguruanmu sudah bertobat? Aku bertobat. Kalau aku mengingkari sumpahku ini, biarlah aku mati tak terkubur. Baiklah, sudah cukup. Kalian boleh pergi. Setelah cukup beristirahat, Putri Cadar Biru dan Anusa Gelang esoknya melanjutkan perjalanan menuju Jayakarta. Meski ketemu Soro dan Roro Pudak merasa berat ditinggalkan, akan tetapi mereka menyadari bahwa sepasang pendekar penolongnya itu mempunyai urusan penting. Menjelang senja, mereka berdua telah hampir tiba di perbatasan kawasan Jayakarta. Kakak, kita tidak melihat laskar-laskar Mataram. Berarti berita tentang kekalahan mereka itu benar adanya. Tampaknya takdir menghendaki lain, Putri. Sri Sultan Agung Mataram ingin mengusir penjajah bangsa asing dari tanah pertiwi kita. Tetapi kenyataan, tidak sedikit orang sendiri yang menghendaki sebaliknya. Jika Telik Sandi Mataram yang ditugaskan jadi penghubung armada laut dan laskar darat itu tidak tewas, mungkin Senopati Agung Bahurekso berhasil menjepit benteng kompeni dari darat dan laut. Ya, tetapi takdir menghendaki lain, Putri. Kakak, lihatlah. Itu ada apa orang berkumpul-kumpul? Oh, iya. Mari kita lihat. Ada yang dihukum pancung. Jangan-jangan dikenakan kehabisan pendekar. Wah, itu keterlaluan itu pendekar, ha? Tak tahu lah. Wah, namanya pendekar. Rasanya nama yang asing gede sering-seringan. Rasanya nama itu asing ya. Ki Gede Sarengsengan, Ki Gede Sarengsengan. Rasanya aku pernah mendengar nama itu. Tapi di mana? Kakak, apakah orang itu salah seorang tokoh rimba persilatan? Rasanya dia bukan tokoh rimba persilatan. Tetapi dalam wara-wara itu, dia disebut sebagai seorang beranda, seorang pengganas. Berarti dia memusuhi kompeni. Meskipun dia bukan salah seorang tokoh kalangan rimba persilatan, akan tetapi setidaknya dia adalah musuh kompeni, Kakak. Hei, tunggu. Aku ingat sekarang. Kalau tidak salah, dia seorang iblis pengembara yang sangat termasyhur, Kakak. Apakah Kakak mengenal dia? Tidak salah. Para iblis Gunung Dieng yang terdiri dari 3 dewa dan 3 malaikat. Salah seorang adalah dia yang bernama Ki Gede Sarengsengan. Aku ingat waktu kalangan kaum gagah mengadakan penyerbuan ke sana. Meski sepak terjang para iblis Gunung Dieng itu sesat, akan tetapi terhadap kaum penjajah, sikap mereka jelas. Mereka tidak suka pada penjajah di negeri ini. Kalau begitu, kita patut menolongnya, Kakak. Setidaknya kita tidak bisa membiarkan kompeni bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa sendiri. Baiklah, kalau begitu kita harus mencari keterangan lebih jauh. Dalam wara-wara itu disebutkan akan dilaksanakan hukum pancung 2 pekan mendatang. Kalau dihitung dari tanggal wara-wara itu, masih ada waktu 7 hari, Putri. Kalau tidak salah, bukankah sahabat Imam Adi sudah datang ke sini lebih dulu, Kakak? Kita cari dia. Atau setidaknya kita cari anggota Celulata. Dia pasti tahu di mana pemimpinnya berada. Aku tahu tempat-tempat di mana kakak angkatku itu berada. Ayo Putri, ikut aku. Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-14 dengan judul Iblis Gunung Dieng. Sampai jumpa.